ARMY bermata elang menemukan bukti bahwa Jungkook adalah fanboy IU terbesar. Jungkook membuktikan bahwa dia adalah penggemar terbesar IU. Jungkook telah menjadi penggemar IU sejak hari pertama. Dia sering mengidentifikasinya sebagai tipe idealnya dan albumnya adalah yang pertama dia beli. Jungkook sekarang membuktikan bahwa dia masih menjadi penggemar beratnya. Jungkook merilis vlog barunya GCF di Budapest. Dalam waktu singkat, Jungkook sudah berada di apartemennya. ARMY yang bermata elang melihat sesuatu. Tampaknya Jungkook punya beberapa merchandise IU. Di salah satu rak tampak pelembab udara yang disertakan dalam perlengkapan fan club resmi ke-6 IU. Tepat di bawahnya, banyak penggemar juga memperhatikan apa yang tampak bukan hanya 1 tapi 3 lightstick IU. Beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah mikrofon karaoke, tetapi mikrofon biasanya lebih gelap dan lightstick IU memang punya tampilan seperti mikrofon. Tahun lalu, Jungkook juga menghadiri beberapa hari konser IU Golden Hour. Jungkook menghadiri hari kedua konser IU setelah menghadiri hari ke-1. IU dilaporkan berusaha sekuat tenaga untuk mega konsernya di Stadion Olimpiade Jamsil The Golden Hour, termasuk penampilan bersama Jay Park. Fans dibuat kagum dengan tontonan itu, memuji IU sebagai ratu K-pop. Mengingat konser ini wajib disaksikan, sangat masuk akal kalau penggemar lama IU, Jungkook akan melakukan yang terbaik untuk menonton sebanyak mungkin. Dia sekali lagi terlihat di Stadion Olimpiade Jamsil pada hari kedua dengan gembira melompat-lompat. Tapi mengingat dia punya jadwal yang padat, masih mengejutkan melihatnya di sana pada hari kedua ini. Itu benar-benar menunjukkan dedikasinya sebagai seorang penggemar. Faktanya, Jungkook menunjukkan betapa besarnya dia sebagai penggemar. Pertama, mereka yang ada di sana mengatakan bahwa dia bernyanyi dengan kunci yang sama dengan IU dan itu berhasil. Tapi mungkin yang lebih menyentuh, dia kembali dengan bantal khusus yang dibuat secara pribadi oleh ibu IU untuk para penggemar yang hadir. Selain itu, penggemar yang melihatnya melihat bahwa telah membeli lightstick dan dengan antusias melambaikannya sepanjang konser. Kabarnya ditemani sesama anggota J-Hope pada saat itu. Bagaimanapun, status penggemar tingkat lanjut Jungkook kini telah terbukti berkali-kali. ARMY sekarang senang melihatnya menikmati waktu luangnya. Sementara itu, Taeyeon Girls' Generation dituduh menjiplak Jungkook. Taeyeon Girls' Generation baru-baru ini menjadi sasaran tuduhan plagiarisme. Pada tanggal 5 November diumumkan bahwa Taeyeon akan merilis mini album kelima 2X pada tanggal 27 November mengikuti jadwal rilis khas K-pop. Foto teaser dan preview dari apa yang diharapkan dari album telah menyusul, membuat para penggemar bersemangat untuk karya solo terbaru artis ini. Banyak yang menduga perilisan ini akan bercerita tentang perpisahan karena seorang pria tampan telah muncul di beberapa gambar, konsepnya, dan petunjuk yang diberikan dalam teaser gerak. Terkait perilisan K-pop, kadang terdapat penolakan ketika menyertakan lawan jenis, tapi penolakan seputar perilisan Taeyeon tidak ada hubungannya dengan hal ini. Sebaliknya, artis itu dituduh melakukan plagiat visual dari salah satu single BTS Jungkook. Saat perilisannya semakin dekat, video highlight yang menampilkan suara dari album telah dibagikan. Pada tanggal 20 November, video highlight ketiga berjudul Melt Away diterbitkan dan menggambarkan Taeyeon duduk di meja dengan pria yang sama di teaser sebelum menunjukkan dirinya sendiri menandakan perpisahan. Beberapa orang menganggap gambaran ini sangat mirip dengan adegan makan malam di Seven Jungkook, di mana dia dan aktris Han So Hee berdebat tentang mereka. Tapi netizen dengan cepat membela solois wanita itu. Banyak yang menyatakan bahwa beberapa artis sudah berkali-kali melakukan konsep meja makan sebelumnya, termasuk One Direction. Netizen mengatakan, orang-orang sudah makan malam di video musik sejak awal. Kenapa kalian semua malah menuduh Taeyeon melakukan plagiarisme atas konsep sampingan? Kalian semua perlu menyentuh rumput yang sangat segar. Yang lain menunjukkan bahwa Taeyeon merujuk pada lagunya sendiri, 11-11 yang dirilis pada 2017 sebelum perilisan Seven. Meskipun netizen mungkin berbeda pendapat mengenai masalah ini, Taeyeon dan Jungkook sama-sama memberikan pendapat mereka sendiri pada konsep meja makan dan pantas dihormati sebagai artis atas kerja keras mereka. Yang kedua, proyek penggemar untuk ulang tahun Jin menjadi viral karena alasan tak terduga. Proyek ulang tahun penggemar untuk memperingati ulang tahun Jin BTS yang akan datang menjadi viral. Proyek ulang tahun merupakan hal yang lumrah dilakukan para penggemar untuk merayakan ulang tahun idolanya. Beberapa mengadakan acara cut sleeve dan yang lainnya membeli iklan di halte bus atau di papan reklame. Baru-baru ini seorang ARMY membeli iklan di Bandara Incheon mengucapkan selamat ulang tahun pada Jin. Tapi hal ini menjadi viral karena alasan tak terduga. Sebuah video iklan ulang tahun Jin di Bandara Incheon menarik perhatian karena sudut pandangnya. Dari POV terlihat kepala Jin jauh lebih besar dibandingkan bagian tubuhnya yang lain, sehingga menciptakan tampilan yang lucu.
Itu menjadi viral dengan 1 juta penayangan di TikTok pada saat penulisan. Netizen menganggap proyek ulang tahun itu lucu, mengatakan mereka pikir Jin akan menyukainya. Ada yang membandingkannya dengan meme viral penyanyi Rihanna dan piala Jin yang terkenal. Tapi di satu sisi, ARMY terpecah saat HYBE menghentikan proyek ulang tahun penggemar Jin BTS. Menjelang ulang tahun Jin, fanbase yang berbasis di Jepang dan KONI menyiapkan proyek ulang tahun untuk menghormati yang terjadi di boarding pass bertema. Fanbase itu bermitra dengan maskapai penerbangan Jin Air untuk menerbitkan boarding pass dengan wajah Jin dari konser Yet to Come in Busan. Baru-baru ini ARMY membagikan boarding pass mereka yang mereka gambarkan bahkan lebih cantik secara langsung. Tapi kini HYBE telah mengumumkan bahwa HYBE telah menghentikan proyek penggemarnya. Ini adalah masalah rumit yang membuatku bingung harus berkata apa. Karena permintaan HYBE, kami menghentikan dukungan penggemar untuk boarding pass dan membuang semua tiket, kata KONI. Kedua penyelenggara berbagi pernyataan melalui X mengungkapkan bahwa perusahaan memandang proyek penggemar ini sebagai iklan perusahaan karena seseorang harus membeli tiket di Jin Air untuk mendapatkan boarding pass bertema. HYBE menghubungi Jin Air meminta agar iklan itu dihentikan, jadi basis penggemar harus menerima ini dan mencari alternatif lain. Mereka pun berencana menebusnya kepada fans yang telah membayar. Saat ini, menjelang ulang tahun, Ginger fanbase sedang mengambil tindakan untuk menangani langkah selanjutnya untuk dukungan saat ini. Dan pada saat yang sama, kami sedang mempersiapkan dukungan ulang tahun di Korea Selatan pada skala responden. Kami juga sedang mempersiapkan langkah-langkah bagaimana menghadapi peserta dan penumpang penerbangan. Silakan sampaikan harapan dukungan Anda yang hangat kepada para fanbase. Kami juga telah mendengar bahwa meskipun tiket tidak dapat diterbitkan, pihak maskapai tidak punya langkah khusus untuk menangani penumpang. Kami merasa sedih dan bertanggung jawab karena mempromosikan ini sebagai bagian dari dukungan penggemar. Meskipun kami tidak dapat menghilangkan kesedihanmu atas rencana liburan menyenangkanmu bagi penduduk setempat, kalau kamu mau, kami akan mengembalikan uangmu sepenuhnya dengan uang kami sendiri. Kami juga akan mengirimkan kamu hadiah belasungkawa, kata KONI. ARMY terpecah mengenai masalah ini. Beberapa orang merasa proyek ini tidak berbeda dengan iklan ulang tahun idola di majalah karena kamu harus membeli majalah atau ketika fanbase Jimin mendekorasi pesawat. Tapi yang lain menunjukkan bahwa boarding pass tidak hanya mencantumkan nama Jin tapi juga konten bermerek dagang dan hak cipta termasuk BTS dan ARMY. Banyak juga yang percaya bahwa maskapai ini akan mendapat untung terlalu banyak dari penjualan tersebut dibandingkan BTS atau ARMY. Jadi bagaimana menurutmu tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.